Halo semuanya, nama saya Beth. Saya akan menceritakan salah satu kisah legenda dari Sulawesi Selatan. Kisah ini merupakan kisah cinta dari Makassar yang berjudul Datu Museng dan Maipadayapati. Pada zaman dahulu saat wilayah kerajaan Makassar sedang kacau dan tidak kondusif, hiduplah seorang anak bernama Datu Museng. Bersama kakeknya, ia pergi berlayar meninggalkan Makassar menuju kerajaan Sumbawa. Datu Museng dan kakeknya pun tinggal di kerajaan Sumbawa. Pada suatu hari saat ia sedang berguru di kerajaan Sumbawa, ia lalu terkesima saat melihat seorang perempuan yang cantik jelita. Perempuan itu bernama Maipadayapati. Pertemuan itu ternyata membuat Datu Museng dan Maipadayapati saling jatuh cinta. Ketika mengetahui hal tersebut, kakek dari Datu Museng merasa khawatir dan malu sebab mereka hanyalah bangsawan pelarian dari kerajaan Makassar, sedangkan Maipadayapati adalah seorang putri kerajaan. Oleh karena itu, kakek Datu Museng mengirimnya untuk belajar di kota Makkah. Ketika Datu Museng kembali dari Makkah, ternyata Maipadayapati sedang sakit karena sangat merindukan Datu Museng. Datu Museng yang pulang setelah belajar di Makkah berhasil mengobati Maipadayapati. Keberhasilannya ini akhirnya membuat Sultan Sumbawa merestui hubungan keduanya. Sayangnya, ada seorang pangeran dari kerajaan seberang yang juga menaruh hati kepada Maipadayapati. Ia adalah Pangeran Mangalasa. Saat ia mengetahui bahwa Datu Museng berhasil mengobati Maipadayapati dan hubungan mereka sudah direstui, ia merasa cemburu dan iri hati, sehingga dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda untuk menghancurkan Datu Museng. Namun ternyata Datu Museng memiliki kesaktian yang dia dapatkan ketika dia belajar di Makkah, sehingga Datu Museng berhasil mengalahkan Pangeran Mangalasa dan Belanda. Dari situ, ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Kesultanan Sumbawa oleh ayah dari Maipadayapati. Suatu ketika, Sultan Sumbawa mengutus Datu Museng dan Maipadayapati untuk berperang membantu kerajaan Makassar. Ternyata, di medan perang, kekuatan Belanda cukup kuat. Datu Museng maupun Maipadayapati sadar bahwa mereka sebentar lagi akan dikalahkan oleh Belanda. Saat terdesak, Maipadayapati kemudian meminta hal yang tidak diduga kepada Datu Museng. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan dikalahkan. Aku meminta satu permohonan terakhir kepadamu, Daeng, kata Maipadayapati. Apa permintaanmu, Maipa? Dengan segenap cintaku tentu akan kukabulkan, jawab Datu Museng. Daripada hidup di dunia dan harus menjadi budak dari penjajah itu, kumohon, Deng, letakkanlah ujung badikmu itu ke leherku. Biarkan nafasku berhenti tepat di pelukanmu. Aku memilih hidup mati di tanganmu daripada tubuhku disentuh oleh mereka, ucap Maipadayapati. Permintaan Maipadayapati sangat mengejutkan Datu Museng. Ia sama sekali tidak ingin mengakhiri nyawa orang yang paling dicintainya. Waktu semakin mendesak, Belanda sebentar lagi akan tiba di rumah mereka untuk mengambil Maipa dan membunuh Datu Museng. Setelah mengambil air wudhu, dipeluknya istrinya yang tercinta, lalu ia torehkan ujung badiknya di leher Maipadayapati. Ketika Maipadayapati telah gugur, dia kemudian melanjutkan peperangan itu hingga akhirnya dia pun gugur. Kisah ini terus dikenang oleh masyarakat Makassar hingga saat ini sebagai kisah percintaan yang melebihi tragisnya Romeo dan Juliet. Untuk mengabadikan kisah mereka, dibuatlah nama jalan di Makassar dari kedua nama mereka. Karena menghargai ketulusan cinta mereka, kedua jalan itu pun dibuat saling berdampingan. Yang bisa dipetik dari kisah ini, yaitu menjaga cinta. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Tentu dengan menjaga kesetiaan, serta perjuangan dan pengorbanan dalam suatu hubungan. Inilah kisah Datu Museng dan Maipadayapati. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih.